Halo semuanya, adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan kembali membahas soal tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, di sini ada pemeliharaan taman laut di Bunaken. Kemudian yang kedua, perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. Dan yang ketiga, pelestarian kebun plasma nuftah di Cibinong. Yang keempat, pelestarian badak bercula 1 di Ujung Kulon. Dan yang terakhir, pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi. Yang merupakan upaya pelestarian secara ex situ adalah, di sini adik-adik sudah diberikan beberapa pilihan. Adik-adik, untuk pelestarian keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 2. Jadi, pelestarian keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan habitat tempat pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah in situ, dan yang kedua dikenal dengan istilah ex situ. Nah, adik-adik, pelestarian keanekaragaman hayati yang bersifat in situ ini berarti komponen-komponen yang dilestarikan, baik itu hewan maupun tumbuhan, itu dilestarikan pada habitatnya. Jadi di sini pelestariannya dilakukan pada habitat aslinya. Sedangkan kalau ex situ berarti pelestariannya dilakukan pada habitat buatan. Nah, adik-adik, ini berarti kalau pelestarian dilakukan pada habitat buatan, maka di sini hewan maupun tumbuhan yang dilestarikan ini dibawa keluar dari habitat aslinya. Jadi nanti adik-adik, hewan atau tumbuhan yang akan dilestarikan ini akan dibuatkan habitat yang sesuai dengan habitat aslinya. Tapi tetap saja pelestariannya dinamakan dengan ex situ, karena hewan atau tumbuhan yang dilestarikan dibawa keluar dari habitat aslinya. Nah, adik-adik, dari beberapa pelestarian keanekaragaman hayati yang telah diberikan di soal ini, mari kita analisis satu persatu. Pemeliharaan taman laut di Bunaken. Kita ketahui bahwa di Bunaken memang kaya akan taman laut. Jadi, pemeliharaan taman laut di Bunaken ini memang benar-benar taman laut yang terletak pada habitat aslinya, maka ini termasuk in situ. Jadi ini salah, karena pada soal yang ditanyakan ex situ. Selanjutnya, perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa tanaman bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi habitat aslinya memang di Bengkulu. Jadi cukup dilakukan perlindungan di sana, tetapi tetap pelestariannya itu termasuk ke pelestarian in situ. Jadi ini salah. Selanjutnya yang ketiga, pelestarian kebun plasma nuftah di Cibinong. Plasma nuftah di sini banyak ragamnya, tapi di Cibinong dibuatkan kebun agar plasma nuftah tersebut tetap lestari, tidak punah. Sehingga karena kebun ini merupakan habitat buatan, maka pelestarian kebun di plasma nuftah di Cibinong termasuk ke dalam pelestarian keanekaragaman hayati
ex situ. Jadi nomor 3 benar. Selanjutnya yang nomor 4, pelestarian badak bercula satu di Ujung Kulon. Adik-adik, Ujung Kulon memang daerah atau habitat yang terkenal ditempati oleh badak bercula satu. Jadi untuk pelestarian badak bercula satu di Ujung Kulon ini termasuk pelestarian keanekaragaman hayati in situ. Jadi ini salah. Selanjutnya, pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi. Adik-adik, Taman Buah di Mekarsari ini merupakan taman buah yang dibuat berdasarkan habitat asli dari buah-buah yang ada di Mekarsari, tapi tetap saja buah-buah tersebut dibuatkan habitat buatan. Berarti pembangunan taman buah di Mekarsari di Cilengsi ini termasuk pelestarian keanekaragaman hayati yang merupakan ex situ. Jadi ini benar. Oke adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, maka kita dapat menjawab soal ini, di mana yang merupakan pelestarian secara ex situ adalah nomor 3, yaitu kebun yang merupakan habitat buatannya, dan nomor 5, di mana di sini adalah taman buah yang merupakan habitat buatannya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah option D, yaitu 3 dan 5. Oke adik-adik, demikian penjelasan tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Tetap semangat, jaga terus keanekaragaman hayati kita, dan sampai jumpa.